Istilah yang kita sering dengar, penebalan tengkuk leher atau peningkatan ketebalan knuckle thickness, ini kita lihat pada kondisi janin 13 minggu yang posisinya telungkup atau tengkurap ya, sama ya. Dan kita ukur di belakang lehernya ini kulitnya sangat-sangat tebal. Ibu-ibu sudah pernah mendengar batas ketebalan tengkuk itu kita memakai patokan 2,5 mm. Dan ini begitu kita lihat tadi, kok tengkuknya tebal sekali ya. Sambil kita mencoba menganalisa yang lain, terutama kita mau lihat jantung, tapi sulit ya pada trimester pertama untuk kita melihat apakah ada jantung yang kelainan ya. Sekarang tengkuk yang menebal itu isinya apa? Yaitu cairan. Cairan dari mana, Dok? Itu adalah cairan kelenjar limfe. Kelenjar limfe itu namanya kelenjar getah bening, di mana itu jaringannya berasal dari matriks protein, juga ada lemak yang berasal dari aliran di tubuh kita. Jadi dia ada drainase kelenjar getah bening yang dipompa dari jantung. Sehingga kalau tengkuknya tebal, maka yang paling bermasalah umumnya adalah jantung bayinya. Dan ketebalan tengkuk ini berkaitan selalu umumnya dengan kondisi seperti trisomi 21 ya, atau Down syndrome. Nah ini kita lihat tuh tengkuknya tebel banget. Tadi saya dapat 6 mm sampai 7 mm. Masalahnya kadang-kadang pemeriksaan genetika atau NIPT itu hasilnya normal. Tapi jangan salah sangka dulu bahwa kalau NIPT normal terus bayinya normal, tidak. Kondisi genetik bisa saja normal, tapi infeksi, misalnya seperti infeksi virus yang kemudian menyerang bayi dari awal, banyak ya virus kan, dari rubella, kemudian parasit tokso, sitomegalovirus, COVID, virus pneumonia, banyak sekali virus sekarang, itu bisa masuk mengenai bayi dan mengenai jantung, jantungnya rusak, ya bayinya tengkuknya tebal. Karena jantungnya tidak berfungsi normal. Jadi kita tetap harus memberikan antivirus, Dok. Ya sekarang kita tidak ada buktinya bahwa janin ini terkena infeksi virus ya. Maka biasanya kita anjurkan, Bu, kita cek semua ya TORCH. Karena sudah dicek NIPT hasilnya normal ya. Tapi tunggu dulu, masih banyak kelainan genetika yang kita belum tahu. NIPT hanya sampai sekumpulan genetika saja ya, tapi kalau kita mau sampai sebuah gen yang cacat, itu kita harus meriksanya dari jutaan gen dari bayinya. Ini kita mau mengukur aliran darahnya, ya kecurigaan saya aliran darahnya si bayi sudah tidak bagus. Makanya dampaknya terutama biasanya jantungnya bocor. Biasanya paling sering tuh ventricle septal defect atau kebocoran jantung ya. Sementara fungsi ginjal kita lihat ini sudah bisa berkemih, artinya bukan karena dia tidak bisa mengempeskan tubuhnya ya. Artinya fungsi ginjal kan untuk berkemih supaya dia bisa bersirkulasi. Karena kalau ini ada kasus-kasus yang normal, harusnya nanti tengkuknya tuh otomatis akan kempes sendiri itu ya. Ibu-ibu bisa lihat tuh tengkuknya tebel banget itu. Karena sudah dicek NIPT, tidak ada korelasinya dengan kelainan genetik seperti trisomi 21 atau Down syndrome. Tapi tunggu, kelainan bawaan seperti virus infeksi yang masuk, kemudian jantung yang bocor, itu tidak berkaitan dengan genetika NIPT. Jadi tetap waspada. Sementara bagaimana, Dok? Ini kebetulan pasiennya tidak dirujuk ke saya ya. Saya berikan penjelasan yang secukupnya karena harus kembali terapi itu kan dari dokternya yang memantau ya. Saya hanya memberikan masukan.
Kalau kita tidak dirujuk, ya saya tidak berhak memberikan mengambil alih itu. Jadi harus, ya silakan Bu, ini nanti masukan dari saya Anda berikan pada dokter Anda ya. Apakah beliaunya mau mengambil itu sebagai bahan masukan, mau ngecek TORS, kemudian mau ngecek nanti untuk pemberian terapi kalau ada virus atau ngecek laborat, ya Anda diskusikan dengan dokter Anda. Terus jangan lupa mintalah nanti dirujuk lah. Ini kan dia tidak dirujuk, datang sendiri. Sekitar 24 minggu Bu, kita harus memastikan semua kondisinya, terutama saya harus melihat ruangan-ruangan jantungnya ya. Jadi pasiennya sudah saya edukasi dan dia kembali pada dokternya sebelumnya ya.